Siap diberkati dengan firman Tuhan? Hari ini kita akan memulai satu seri khotbah baru, spesial sekali. Sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang me and my family. Aku dan keluargaku. Dan khususnya di bagian pertama, saya mau bagikan kepada kita semua satu ingredient yang perlu kita punya kalau kita ingin keluarga kita bahagia, yaitu harus ada rasa memiliki. Mari kita baca Maleakhi 4 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Sampai di situ. Tahukah saudara, ayat yang baru saja kita baca ini adalah sebuah nubuatan bahwa menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan, hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, maka ada satu hal yang Tuhan akan kerjakan, yaitu hati bapa dikembalikan kepada anak, hati anak balik kepada bapa. Jadi ini nubuatan tentang pemulihan keluarga. Ya, hati yang tadinya sudah jauh, satu dengan yang lain sudah menjauh. Bukan cuma menjauh, tapi sampai terhilang. Sudah gak peduli, gak perhatian satu dengan yang lain, urusan sendiri-sendiri. Bahkan ada yang putus hubungan keluarga. Tapi yang luar biasa janji Tuhan, pada akhir zaman satu hal, satu ministry, satu pelayanan yang Tuhan akan kerjakan, yaitu pemulihan keluarga. Dan yang saya percaya bukan cuma hati bapak dipulihkan kepada anak, anak kepada bapak, tapi juga hati ibu dipulihkan kepada anak, anak kepada ibu, hati suami dipulihkan kepada istri, istri kepada suami. Jadi sepenuhnya di dalam keluarga terjadi pemulihan. Nah, ini dimulai dari pemulihan hati. Makanya saya ngomong ini tentang rasa memiliki. Ini bicara tentang hati yang merasa memiliki keluarga. Itu sebabnya hatinya harus berbalik dulu. Tadinya kan menjauh. Terus berbalik. Sekarang ada rasa memiliki. Dalam keluarga ada rasa peduli lagi. Tadinya nggak mau ambil pusing. Tapi sekarang ada rasa mau mendukung. Mau saling menolong. Mau saling mendoakan. Mau saling memberkati. Di dalam keluarga. Ini yang namanya rasa memiliki. Suatu kali ada satu toko yang sedang kebakaran. Dan semua orang pada panik. Semua berusaha untuk lari dan menyelamatkan diri. Terus kemudian para pengunjungnya, termasuk juga pegawai-pegawainya, semuanya lari untuk menyelamatkan diri. Di tengah kepanikan dan di tengah semua hal yang mengerikan itu, anehnya ada beberapa orang yang nekat menerobos di situ untuk menyelamatkan beberapa barang dagangan yang masih bisa diselamatkan. Bila perlu bisa menyelamatkan semuanya yang masih bisa diselamatkan. Nah, pertanyaannya begini, apa yang membedakan antara yang lainnya dengan mereka yang ada di situ? Sebenarnya yang membedakan adalah karena orang-orang itu adalah para pemilik tokonya. Yang punya toko, istrinya, anak-anaknya, itu yang ada di situ berusaha gimana caranya untuk menyelamatkan toko mereka. Jadi saudara ngerti, ketika kebakaran terjadi akan terlihat mana yang merasa memiliki, mana yang cuma berkunjung. Anda nangkep ya yang saya maksudkan? Demikian pula di dalam keluarga. Dalam keluarga ketika badai datang, masalah datang, kita akan bisa melihat mana keluarga yang rasa kepemilikannya sudah pudar, sudah hilang. Dan mana keluarga yang punya rasa kepemilikan yang kuat satu dengan yang lain. Ketika masalah tantangan terjadi, di situ akan kelihatan. Itu sebabnya
nubuatan tadi berkata, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, aku akan membuat hati bapak balik kepada anak, anak balik kepada bapak. Saya nubuatkan juga sepanjang bulan ini, mulai bulan ini, pemulihan itu terjadi di dalam keluarga saudara. Hati suami kembali kepada istrinya, istri kepada suami, hati bapak, hati ibu, hati orang tua balik kepada anak, anak kepada orang tua, mertua kepada menantu, menantu kepada orang tua, keluarga saudara pulih sepenuhnya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, kita akan belajar satu persatu, saya akan bagikan 5 ciri keluarga yang rasa kepemilikannya mulai pudar dan bagaimana kita bisa dipulihkan. Saya mulai yang pertama dulu. Kalau keluarga rasa kepemilikannya sudah mulai pudar, cirinya adalah saling menyalahkan. Dan saling lempar tanggung jawab satu dengan yang lain. Kita baca Kejadian 3 ayat 11 sampai 12. Ini adalah kisah tentang Adam dan Hawa setelah mereka jatuh dalam dosa. Kemudian Tuhan sedang minta pertanggungjawaban mereka. Dan sekarang giliran Adam dulu. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab. Yang menjawab ini Adam. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Coba Anda renungkan. Jadi ketika Tuhan minta pertanggungjawabannya Adam, bukannya Adam ngomong, ya Tuhan aku salah, ini tanggung jawabku. Tapi yang Adam lakukan, dia lempar kesalahan ini gara-gara dia. Ini gara-gara Hawa. Ini gara-gara istri yang kau kasih, perempuan yang kau tempatkan itu. Sehingga aku juga sekarang salah gara-gara dia. Jadi Adam bukannya ambil tanggung jawab, tapi dia lempar tanggung jawab. Dia lempar kesalahan. Kalau Anda renungkan apa yang terjadi pada waktu itu, ternyata sampai sekarang kehidupan manusia belum berbeda terlalu jauh. Ya seringkali ketika dalam sebuah keluarga ada masalah terjadi, maka yang dilakukan mirip, yaitu saling menyalahkan. Saling lempar tanggung jawab. Ya berapa banyak istri yang berkata, gara-gara suamiku, sekarang keluarga kita menderita, sekarang susah, dia nggak bisa kerja, dia ngacau langkahnya, sekarang kami menderita. Ada berapa banyak juga suami yang berkata, gara-gara istriku, aku selingkuh ini ya gara-gara dia. Memang dianya kayak gitu, jadi aku selingkuh. Aneh kan saudaraku, orang selingkuh sudah salah, tapi gara-gara istrinya. Jadi tidak ada selesainya, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Hari ini saya mau menyampaikan satu pesan kebenaran firman Tuhan dan saya berdoa saudara mau buka hati supaya Roh Kudus mulai bekerja di dalam hati kita masing-masing dan membawa pemulihan dalam keluarga. Ayo kita berhenti saling menyalahkan. Dan mulai ambil tanggung jawab. Kenapa? Karena itu keluarga kita. Apa yang terjadi dalam keluarga kita? Kita ikut bertanggung jawab. Oke, kadang-kadang sebagian orang ngomong gak adil. Kan dia yang salah. Kan suami yang salah, keputusannya yang salah sehingga keluarga menderita. Sehingga kita harus menanggung hutang yang besar. Kan dia yang cari perkara sehingga suasana keluarga jadi gak enak, hubungan jadi gak enak. Ya akhirnya semuanya jadi salah kaprah, banyak sakit hati, banyak kekecewaan. Kan dia yang salah. Saya mau ngomong begini sama saudara. Benar, yang salah mungkin bukan kita. Benar, yang salah mungkin orang lain, anggota keluarga kita yang lain. Tapi bagaimanapun kita tetap satu keluarga dan ada bagian walaupun yang lain yang salah, kita turut ambil tanggung jawab. Kalau saudara ngomong gak fair, coba kita balik. Ya, seandainya ya orang tua saudara nggak salah. Orang tua saudara langkahnya benar, sukses, jaya. Terus kemudian bukannya ninggal hutang yang besar, tapi ngasih warisan yang banyak. Kira-kira Anda protes nggak? Kok nggak adil? Aku nggak kerja, orang tuaku yang sukses, kok aku yang dapat?
Kira-kira saudara kan gitu apa tidak? Kalau saudara jadi istri yang punya suami yang sukses, suami yang maju, diberkati luar biasa, Anda protes enggak? Kok enak suamiku yang sukses, kok aku yang tinggalnya di rumah yang enak? Manusia tuh gitu. Manusia tuh kalau dapat enaknya, dia diam dan happy-happy nikmati. Tapi kalau kena tanggung jawabnya, dia protes. Hari ini sadarilah, sebagai satu kesatuan keluarga, berkat untuk keluarga kita, berkat kita bersama. Dan tanggung jawab untuk keluarga kita pikul bersama-sama. Justru dari situ ada kesatuan yang lebih kokoh. Dan kalau keluarga saudara bersatu, ada berkat lebih besar Tuhan curahkan buat keluarga saudara. Kalau tadi kita nyanyikan lagu tentang berkat ribuan keturunan. Coba saudara renungkan. Anda senang ya nyanyi lagu berkat ribuan keturunan. Tapi saudara berpikir enggak ribuan keturunan itu waktu yang panjang loh. Apakah tidak mungkin selama ribuan keturunan itu ada kesalahan-kesalahan yang terjadi? Ada hal-hal yang tidak enak terjadi. Kalau gara-gara kesalahan tidak enak, terus kita harus tanggung jawab, kita nggak mau sudah kita lempar tanggung jawab, lempar kesalahan. Keluarga kita nggak akan bertahan. Keluarga yang bertahan melalui kesalahan, melalui hal yang benar, melalui semua perkara, melalui suka dan duka, kita tetap bersatu sebagai satu kesatuan keluarga. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan, itu yang menyukakan hati Tuhan, itu yang mendatangkan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi stop saling menyalahkan. Mari kita belajar ambil tanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri keluarga yang kehilangan rasa kepemilikannya adalah hanya memikirkan perjuangannya sendiri. Gak urusan dengan perjuangan pasangan kita, perjuangan anak kita, perjuangan keluarga kita yang lain. Kita baca Kejadian 4 ayat yang ke-9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel, adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Am I my brother's keeper? Jadi dengan kata lain, kalau saudara renungkan apa yang dikatakan Kain kepada Tuhan, Tuhan urusanku apa sama adikku? Kalau Tuhan tanya tentang adikku, ya tanya aja langsung. Itu adikku, aku, gak ada urusan. Betul ada sisinya adikku, urusan adikku, aku punya urusan sendiri. Tapi kita satu keluarga, masih ada kaitannya. Saudara nangkep gak yang saya maksudkan? Kenapa kok Kain ngomong begitu? Karena rasa kepemilikan, rasa mengasihi keluarganya sudah mulai pudar. Jadi hari ini saya ajak saudara untuk minta sama Roh Kudus. Tuhan, biarlah rasa kepemilikan dalam keluarga itu dipulihkan kembali. Biarlah kekecewaan itu dilenyapkan, sakit hati dilenyapkan. Biarlah pemulihan hati itu terjadi. Sehingga kita bisa ngomong, aku penjaga adikku. Aku penjaga suamiku. Aku penjaga istriku, yes aku penjaga mertuaku. Aku penjaga orang tuaku. Aku penjaga anak-anakku. Aku ditempatkan Tuhan dalam keluarga ini bukan kebetulan. Aku ditempatkan untuk jadi penjaga keluargaku. Itu tanggung jawab. Itu rasa memiliki. Ya cuma saya mesti ngasih batasannya. Ya yang saya maksudkan di sini adalah ikut peduli dengan keluarga kita. Ya ikut peduli ini beda dengan mencampuri urusan keluarga kita, terus kemudian datang ngatur-ngatur menghakimi keluarga kita yang lain. Nah itu urusannya lain saudaraku ya. Kalau saudara lakukan itu justru akan mengacaukan keluarga, merusak kesatuan keluarga, menambah sakit hati dan kekecewaan. No, don't do it. Jangan lakukan yang kayak gitu. Saya berdoa keberadaan kita dalam keluarga membawa damai sejahtera. Membawa berkat, membawa anugerah Tuhan, membawa kesembuhan, membawa pemulihan, membawa kesatuan. Ayo kita baca 1 Tawarik 19 ayat 10 sampai ayat 13.
Di sini kita akan melihat kisah tentang kakak adik yang sangat luar biasa saling mendukung satu dengan yang lain. Namanya adalah Yoab dan Abisai. Mereka ini adalah kakak beradik yang jadi pemimpin, jadi jenderal, jadi panglima dalam barisan tentaranya Daud. Ya, mari kita lihat seperti apa mereka kerjasama satu dengan yang lain. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, adiknya. Dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan Bani Amon itu. Sampai di situ dulu, boleh lihat ke depan sini. Jadi mereka sedang menghadapi apa? Peperangan. Mereka sedang menghadapi ancaman yang besar. Jadi yang dilakukan Yoab adalah dia bagi tugas sama adiknya. Separuh pasukan dia yang pimpin. Separuh lagi ditempatkan di bawah pimpinan adiknya. Yoab sekarang tugasnya adalah berhadapan dengan orang Aram. Sedangkan Abisai yang berperang menghadapi Bani Amon. Ya, jadi Anda ngerti ya kira-kira settingnya. Sekarang kita lihat ayat yang ke-12. Apa yang dikatakan Yoab kepada Abisai. Nah, Anda perhatikan ini. Ini penting sekali di sini. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan menolong kamu. Menolong engkau. Jadi dengan kata lain, Yoab itu ngomong sama Abisai. Ya, kita masing-masing punya tugas sendiri-sendiri ya. Masing-masing punya perjuangan sendiri-sendiri. Punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Tapi sementara kita memperjuangkan perjuangan kita ini, jangan lupa satu dengan yang lain. Kita masih keluarga. Kalau kamu butuh, aku datang menolong kamu. Kalau aku terdesak, kamu datang menolong aku. Itu keluarga. Yang mengerti boleh katakan amin, saudaraku. Ya, dalam keluarga kita harus ngerti, semua orang punya perjuangannya sendiri. Semua orang punya pekerjaannya sendiri, punya urusannya sendiri, punya visinya sendiri. Tapi jangan pernah lupa sementara kita mengejar perjuangan kita, visi dan impian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan pernah lupa kita juga punya keluarga yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kalau mereka perlu, mari kita buka hati kita, datang untuk jadi berkat, datang untuk menguatkan, datang untuk memberkati, datang untuk mendoakan mereka. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Coba saudara belajar seperti kayak Maria, ibu Yesus. Waktu Yesus ditangkap dan akan disalibkan, itu adalah keadaan yang sangat genting. Dan keadaan seperti itu semua orang meninggalkan Yesus. Ribuan orang pengikutnya meninggalkan. Termasuk murid-muridnya sendiri meninggalkan Yesus. Jadi Yesus di titik paling rendah dalam kehidupannya. Tapi Maria, ibunya, ini luar biasa. Tetap ada di situ bersama dengan Yesus. Saya mau tanya begini sama saudara. Menurut saudara, ada resiko enggak kalau Maria tetap ada di situ? Pasti. Kalau sampai dikaitkan, bisa jadi bukan cuma Yesus yang kena, Maria ikut terseret juga. Benar enggak? Berarti itu beresiko. Pertanyaan saya yang kedua, dengan Maria ada di situ, apakah Maria bisa membebaskan Yesus dari salib? Apakah Maria bisa membuat Yesus tidak disalib? Kan enggak bisa. Jadi sebenarnya Maria itu sesuatu yang di luar kendali Maria. Tapi hebatnya walaupun itu di luar kendali Maria, dia nggak bisa membuat Yesus nggak disalib. Tapi dia tidak meninggalkan Yesus. Dia tetap ada di situ buat anaknya. Kenapa? Dia mau Yesus tahu bahwa apapun yang terjadi, walaupun itu di luar kendali, tapi aku tetap ada untuk kamu. Kamu tetap anakku, aku tetap mendukung kamu. Dalam keluarga saudaraku, banyak hal terjadi.
Kadang-kadang kita mau nolong, kadang-kadang kita mau jadi berkat, kita sendiri juga terbatas. Ada masalah yang di luar kemampuan kita. Bisa jadi keluarga saudara sakit parah dan kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kita merasa tidak berdaya. Kadang-kadang keluarga saudara menghadapi satu kesulitan dalam pekerjaan, dalam keuangan. Yang itu di luar kesanggupan kita untuk menolong. Itu beyond us, beyond our control. Itu beyond our ability. Melampaui kontrol, kendali, kemampuan kita. Tapi saya mau ngomong sama saudara, apa yang kita bisa lakukan? Mari kita lakukan. Kalau yang bisa kita lakukan adalah menguatkan, memotivasi. Mari kita kuatkan, mari kita motivasi. Kalau yang bisa kita lakukan hanya berdoa. Doa itu pun besar kuasanya. Jangan lupa berdoa buat keluarga saudara. Karena melalui doa keluarga saudara ada pemulihan, ada mujizat yang bisa terjadi. Amin. Itu yang dilakukan Yoab dengan Abisai adiknya, saling mendukung satu dengan yang lain. Jadi hari ini saya ajak saudara mari kita buka hati. Karena saya tahu melalui firman Tuhan ini, pemulihan hubungan, pemulihan keluarga Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Yang ketiga, ciri keluarga yang mulai luntur rasa kepemilikannya adalah sering membandingkan keluarga sendiri dengan keluarga yang lain. Ya, sering membandingkan dengan keluarga orang lain. Kenapa? Karena sifat manusia itu sukanya ngelihat rumput tetangga lebih hijau. Ada berapa banyak kalau kita benar-benar mau jujur, kadang-kadang kita ngelihat keluarga orang lain, terus kita ngomong dalam hatiku kok keluargaku nggak kayak begitu, seolah-olah selalu kalau ngelihat yang lain lebih indah. Ada berapa banyak suami yang selalu membandingkan istrinya dengan istri orang lain. Tuh lihat istrinya itu bisa membawa dirinya baik, ngomongnya bisa bagus, menampilkan diri bisa baik. Ngomong sama istrinya dengar itu semakin terpuruk di dalam hatinya. Sebaliknya ada berapa banyak istri, saya tahu saudaraku yang selalu membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Tuh lihat itu, suami temanku tuh pinter kerja, sukses, makanya enak, keluarga mereka enak, anak-anak mereka enak. Enggak kayak keluarga kita. Nah, ambleslah suami saudara, selalu dibandingkan terus. Berapa banyak orang tua yang suka membandingkan anaknya dengan anak kakaknya. Atau anak adiknya, tuh lihat tuh. Jadi dibandingkan dengan keponakannya. Ya, berapa banyak orang yang selalu membandingkan keluarganya dengan keluarga orang lain. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, seberapapun kurangnya keluarga saudara, belajar mengucap syukur. Seberapapun kurangnya suami saudara, istri saudara dengan berbagai macam keterbatasan yang ada di dalam keluarga saudara, orang tuamu, anak-anakmu tetap belajar mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan yang menempatkan saudara di keluarga itu. Dan Tuhan tidak salah. Saya ngerti banget ketika saya ngomong begini, sebagian setuju, tapi sebagian berontak di hatinya. Ngelihat suami kayak gitu Pak, pasti Tuhan salah. Ngelihat saya dari keluarga kayak gini, ini Tuhan pasti salah. Saya mau ngomong begini, sama Tuhan, belajar surrender. Belajar berserah dan nurut sama Tuhan. Nanti pada akhirnya Anda akan mengakui ternyata Tuhan tidak salah. Ternyata Tuhan punya rencana yang indah. Di balik semuanya ini Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Oh, tepuk tangannya yang lebih meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Jadi belajar mengucap syukur. Kenapa? Karena waktu saudara mengucap syukur, kuasa Tuhan bekerja. Nggak ada rahasia kuasa Tuhan bekerja adalah bersungut-sungut. Nggak ada kan? Semakin saudara bersungut-sungut tentang suami, bersungut-sungut tentang anak, orang tua, tentang keluarga, terus tiba-tiba mujizat terjadi. Nggak ada ceritanya. Jadi mujizat itu terjadi, kuasa Tuhan bekerja,
hati yang keras dilembutkan. Itu terjadi ketika kita mengucap syukur. Ucapan syukurmu menarik kuasa Tuhan bekerja. Ketika kuasa Tuhan bekerja, hati yang sudah tertutup, Tuhan yang buka. Hati yang keras, Tuhan yang lembutkan. Masalah yang sudah gak mungkin diselesaikan, tiba-tiba karena Tuhan turut campur, semuanya selesai. Dimulai dari mengucap syukur. Itu sebabnya dalam kondisi apapun sudah belajar mengucap syukur. Dan tahukah saudara, mengucap syukur itu awal kebahagiaan kita. Jadi bahagia itu bukan karena kita punya istri yang sempurna. Atau suami yang sempurna, atau orang tua yang sempurna, atau anak yang sempurna. Karena kalau bahagia syaratnya adalah kita punya istri yang sempurna, keluarga yang sempurna. Gak ada orang bahagia. Bahagia adalah sekalipun keluarga kita gak sempurna, kita bisa mengucap syukur. Dari situ Tuhan akan munculkan damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan itu mengalir dan meluap dalam hati kita. Karena itu mengucap syukur, benar. Istriku gak sempurna, benar. Orang tuaku gak sempurna, benar. Di sana sini banyak kesalahan, banyak kekurangan. Tapi terima kasih Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik dalam hidupku. Aku tetap bersuka cita, aku tetap mengucap syukur. Ini tetap istriku, tetap suamiku, tetap anak-anakku. Dan ketika saudara bisa melakukan itu, Anda akan bisa merasakan kebahagiaan muncul di hati saudara. Jadi hari ini berhenti bersungut-sungut, berhenti membanding-bandingkan diri dengan keluarga yang lain, mulai mengucap syukur. Amin. Yang keempat, ciri keluarga yang kehilangan rasa memiliki, yang keempat adalah tidak bahagia dengan kebahagiaan keluarga kita yang lain. Gak bisa bahagia ngelihat yang lainnya happy, sukacita, diberkati, diangkat, tapi di hati malah kita ngerasa ganjal, gak enak. Kita baca Lukas 15 ayat 27 dan 28. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Ayat 28 Anda perhatikan. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tahukah saudara, ini kisah tentang anak bungsu yang terhilang. Terus kemudian dia akhirnya di titik terendah dalam hidupnya. Dia jatuh miskin, dia hidupnya sangat menderita. Terus balik ke rumah bapaknya. Dan waktu anak itu balik ke rumah bapaknya merasa belas kasihan. Diampuni dosanya, diterima kembali anak itu. Dikasih jubah yang baru. Dipasang cincin yang berharga. Terus kemudian karena sukacitanya bapaknya, dibuat pesta besar. Karena katanya anakku yang hilang sekarang sudah kembali. Wah, dia happy sekali. Nah, coba saudara bayangkan, kalau Anda jadi anak bungsu yang terhilang, dari sisi anak bungsu itu, berarti dari titik terendah sekarang mengalami pemulihan. Ini mujizat, ini pertolongan Tuhan, ini kuasa Tuhan yang luar biasa. Jadi anak bungsu itu diluputkan dari bahaya. Sekarang diangkat, diberkati oleh Tuhan. Benar apa tidak? Jadi itu sisinya anak bungsu. Selama ini kita cuma melihat sisi anak bungsu. Tapi ayo kita lihat sejenak sisi anak sulung. Yang jarang dibahas. Coba Anda renungkan, mereka itu bersaudara, kakak beradik. Tapi anehnya ketika melihat adiknya diampuni, adiknya dipulihkan, adiknya diangkat, adiknya diberkati. Tadi kita baca, lalu marahlah anak sulungnya itu. Dari sini sudah tahu, ada something wrong. Ada yang tidak beres dalam hubungan antara anak sulung dan anak bungsu ini. Sehingga ngelihat adiknya diberkati, gak happy. Bahkan marah, jengkel. Coba Anda renungkan. Ada sesuatu yang salah di dalam hubungan mereka. Hari ini mari kita koreksi masing-masing. Ya, kita baca dulu Roma 12 ayat yang ke-15.
bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi ini perintah firman Tuhan. Itu sebabnya kalau di antara saudara saat ini Anda punya kakak, punya adik, punya keluarga yang sedang diangkat, diberkati, sukses, bahkan melampaui saudara. Saya ajak kita semua, ayo doa, minta anugerah dari Tuhan supaya kita enggak iri hati. Karena manusia itu kadang-kadang melihat orang lain diberkati, oke. Tapi kalau diberkatinya melampaui kita, nah itu mulai enggak oke tuh. Ya, apalagi kalau jauh melampaui kita. Doa saya, Anda punya anugerah walaupun adik saudara, kakak saudara diberkati lebih dari saudara. Anda tidak iri. Anda bahkan ikut bersukacita dengan sukacita keluarga saudara. Kenapa? Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Karena itu yang menyentuh hati Tuhan. Dan kalau karena sikapmu itu engkau menyenangkan hati Tuhan, maka tolong dengarkan baik-baik. Akan tiba giliranmu yang diberkati Tuhan. Giliranmu yang diangkat, giliranmu yang dibuat jadi sukses, jadi maju. Sehingga bukan hanya keluargamu diberkati, engkau pun juga diberkati. Seisi keluarga semuanya diberkati, semuanya diangkat, semuanya maju, semuanya berhasil. Dan itu mempermuliakan nama Tuhan. Semuanya jadi berkat. Amin. Jadi belajar untuk bersukacita dengan sukacita keluarga kita. Saya tahu firman Tuhan tentang keluarga ini ketika dibagikan, ya itu poin yang ini akan menohok yang ini. Poin yang ini akan menohok yang itu. Dan bisa jadi ketika Anda mendengar poin demi poin dibagikan ini, di pikiran Anda ngerti itu kebenaran firman Tuhan. Kita nggak bisa menyangkal, tapi kadang di hati kita berontak. Hari ini mari kita buka hati kita, minta Roh Kudus mampukan aku. Roh Kudus jamah hatiku. Yang terakhir, yang kelima. Ciri keluarga yang kehilangan rasa kepedulian, rasa kepemilikannya adalah tidak peduli dengan keselamatan keluarga kita. Enggak peduli keluarga kita mau masuk surga apa neraka, orang tua kita mau masuk surga apa neraka, enggak ambil pusing, enggak berdoa, enggak berjuang. Apakah sepupu kita mau terima Yesus apa tidak? Enggak ada urusan dengan saya. Bukankah itu yang dilakukan oleh anak sulung itu? Dalam kisah itu. Di awal kisahnya, adiknya ini pergi jauh meninggalkan rumah. Anak sulung enggak peduli. Ketika dia dengar berita adiknya di tempat yang jauh, jatuh miskin. Hidupnya susah, berantakan, kacau balau. Kakaknya enggak peduli. Jadi adiknya mau selamat, mau celaka, mau jungkir balik, tidak peduli. Enggak peduli lagi dengan keselamatan adiknya, keselamatan keluarganya. Hari ini saya berdoa, belas kasihan dari Tuhan itu memenuhi hati kita semua. Sehingga kita peduli dengan keselamatan keluarga kita. Dan kita berjuang, satu orang diselamatkan, seisi keluarganya juga diselamatkan. Amin. Apakah ada hal yang lebih membahagiakan daripada kita bisa masuk surga? Menurut saudara masuk surga itu membahagiakan apa tidak? Bisa punya jaminan keselamatan masuk surga itu the best thing. Hal yang terbaik. Tapi tahukah saudara ada hal yang lebih membahagiakan dari itu? Yaitu kalau bukan cuma kita, tapi seisi keluarga kita, semuanya terima Yesus, semuanya terima pengampunan dosa, semuanya terima keselamatan. Amin. Kalau saudara sayang sama keluarga saudara, Anda sayang sama orang tua saudara, orang tuamu sakit, sedih enggak? Pasti sedih. Tapi kalau engkau benar-benar sayang sama orang tuamu, harusnya engkau lebih sedih kalau orang tuamu belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu lebih menentukan. Kalau keluarga saudara mengalami struggle, orang keluarga yang dekat dengan saudara mengalami pergumulan dalam pekerjaan, dalam keuangannya akhirnya habis. Anda ikut sedih enggak? Iya. Tapi harusnya kita ikut
kita lebih sedih lagi. Kita lebih hancur hati lagi kalau dia belum terima anugerah keselamatan itu. Jadi hari ini saya ajak saudara, lebih dari urusan di dunia ini, mari berjuang demi keselamatan keluarga saudara. Papa saudara, mama saudara, adik saudara, kakak saudara, anak-anak saudara, keluarga besarmu berjuang supaya mereka diselamatkan. Buat saya saudaraku, Sis Felis, istrinya Bro Jeffrey, adalah satu pribadi yang sangat peduli dengan keselamatan keluarganya. Itu benar-benar saya sama Pastor Nita bisa melihat sendiri, karena dia ini benar-benar berjuang. Kita ngerti berjuang dengan sungguh-sungguh. Awalnya suaminya dulu. Jadi kalau hari ini kita ngelihat Bro Jeffrey jadi announcer, di mimbar, dipakai Tuhan. Anda nggak ngelihat istrinya, tapi dimulai dari doa seorang istri, dari perjuangan seorang istri. Awalnya suaminya, terus adiknya satu persatu, adiknya yang di luar kota, termasuk keluarganya yang di luar negeri. Satu persatu diperjuangkan, didoakan supaya penerima keselamatan. Saya berdoa kasih yang seperti itu, bahkan lebih lagi. Tuhan bangkitkan dalam hati kita masing-masing. Sehingga melalui hidupmu benar-benar bukan cuma slogan. Tapi melalui hidupmu keluargamu diselamatkan. Amin. Yang mau ngalami keluarga saudara dipulihkan, diselamatkan. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa syafaat. Ini keluargaku Tuhan. Ini keluargaku. Semuanya kita angkat dua tangan kita. Mari kita doakan keluarga kita. Ini keluargaku Tuhan. Berkati, berkati, lindungi, lindungi, jagai keluarga kami Tuhan. Selamatkan keluarga kami Tuhan. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Perbuatan yang kita baca tadi, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, satu hal akan Tuhan lakukan. Hati Bapa kembali pada anak. Hati anak kembali pada Bapa. Artinya hati keluarga itu dipulihkan. Hati mengasihi keluarga, hati memiliki keluarga itu dipulihkan. Saya mau ngomong begini sama saudara, siapapun Anda, kadang-kadang kita ada dalam satu situasi di mana kalau bukan Tuhan yang bertindak, nggak mungkin keluarga kita bisa diselamatkan. Nggak mungkin pertikaian itu bisa selesai. Nggak mungkin ada jalan keluar. Nggak mungkin ada solusinya. Nggak mungkin ada titik temunya. Jadi ada momen dalam hidup kita itu kita harus mengakui kita butuh Tuhan. Supaya keluarga kita bisa dipulihkan. Supaya pernikahan kita bisa dipulihkan. Supaya hubungan yang rusak bisa dipulihkan. Kita butuh Tuhan. Amin. Karena itu yang pertama, mari saya ajak saudara, kita undang Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat. Dalam hidup kita, dalam keluarga kita, biar Dia selamatkan keluarga kita. Amin.
Ada yang mau, mari kita angkat dua tangan kita, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku. masuklah dalam hidupku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan dan Juru Selamat keluargaku. Tuhan dan Juru Selamat keluarga. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosa. Selamatkan hidupku. Selamatkan hidupku. Mulai saat ini, Mulai saat ini hidupku milik Tuhan Yesus. hidupku milik Tuhan. Dan aku percaya Dan aku percaya dosa-dosaku sudah diampuni. dosa-dosaku sudah diampuni. Hidupku sudah diselamatkan. Hidupku sudah diselamatkan. Bahkan keluargaku juga diselamatkan. Keluargaku juga. Terima kasih Tuhan. Mari angkat dua tangan saudara. Kita masing-masing berdoa buat keluarga kita. Karena kalau saudara benar-benar mengasihi keluarga, mari peduli sama keselamatan mereka. Maka aku Tuhan untuk berdoa bagi keluargaku. Berjuang bagi keselamatan keluargaku. Tidak seorang pun dalam keluargaku yang binasa. Semuanya terima pengampunan dosa. Terima anugerah keselamatan. Terima pemulihan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, pulihkan keluarga kami Tuhan. Selamatkan keluarga kami. Selamatkan keluarga kami ya. Ora la pasya. Ora la wasya. Oh, Jesus. 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 Pakai kami Tuhan. Pakai kami. Yang kedua saudaraku, yang kita mau berdoa adalah minta Tuhan memulihkan rasa memiliki keluarga kembali dalam hati kita. Makanya nubuatan itu ngomong, hati Bapak berbalik pada anak. Jadi ada sesuatu yang dikembalikan, dipulihkan. Hati suami balik sama istri, istri balik sama suami. Karena kadang dalam perjalanan keluarga sudah nggak ketemu lagi hatinya, sudah terhilang. Mari kita berdoa supaya rasa memiliki itu dibangkitkan kembali, dipulihkan kembali dalam keluarga kita. Angkat kedua tangan saudara, mari semuanya berdoa. Tuhan Yesus, pulihkan kami, rasa memiliki keluarga, kembalikan dalam hati kami. Mulai sekarang, saling peduli, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling memberkati. Mari masing-masing angkat suara berdoa buat keluarga. Pulihkan keluarga kami Tuhan. Pulihkan rasa memiliki keluarga ini. Kalau tadinya kami sudah cuek, rasa kepedulian itu pulihkan. Kesediaan untuk berdoa bagi keluarga kami. Berdoa, memperhatikan keluarga kami. Pulihkan ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan. Oh, ralawasyara. Jesus. Jesus. Dan sementara Tuhan pulihkan rasa kepemilikan ini. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, berkat ribuan keturunan bagi keluarga kami tercurah, tercurah, tercurah. Dari generasi ke generasi ada berkat bagi keluarga kami, ada anugerah, ada kasih karunia Tuhan. Ini keluargaku. Ayo bersyafaat buat keluarga saudara. Mari berdoa bagi keluarga kita masing-masing. Jagai Tuhan. Jagai seisi rumahku, keluargaku. Jagai Tuhan. Amin. Ku mau setia melayanimu. Bahagia jadi keluarga Allah.
sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Haleluya. Mari kita angkat dua tangan kita dan terima berkat ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Amin. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan, Amin.